jantung negara antara independensi atau mandiri versus dependensi atau negara yang diintervensi. Oke, kawan-kawan, bahwa dari judul yang kita lihat ini nanti kita ditegaskan untuk melihat sejauh mana independensi negara kita dalam menghadapi masalah apapun dalam dinamika baik itu kebangsaan, keislaman pada hari ini. Apakah kita cenderung diintervensi ataukah memang kita mandiri atau berdaulat secara ekonomi, politik, budaya dan lain-lain. Oke, untuk mempersingkat waktu, pada kesempatan ini saya persilahkan kepada Kakanda dan Julfa untuk menyampaikan materi. Monggo Kanda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Adik-adik para peserta LK3 HMI yang saya cintai, syukur alhamdulillah pada siang menjelang sore hari ini saya dengan adik-adik bisa berjumpa kembali dalam acara ini. Pertama-tama saya minta maaf terlambat 1 jam. Ya. Jam 2, saya ingatnya jam 2 Jakarta saja, jadi rupanya jam 2 waktu jam 2 waktu Jakarta, saya pikir jam 3 di sini. Rupanya jam 2, maksudnya jam 2 waktu Jakarta. Saudara, saya diminta menyampaikan satu materi diskusi mengenai mengupas jantung negara. Ya, saya ingin share PowerPoint, ya, hanya untuk panduan untuk saya bicara saja. Ini hanya coret-coretan saja. Ya. Bisa kelihatan di situ? Kelihatan, Bang. Oke, kelihatan. Oke, baik. Terima kasih. Nah, mengupas jantung negara. Ya, saya tidak tahu apa yang masuk jantung negara, nanti mungkin kira-kira saja mungkin jiwanya bangsa. Tapi nanti kita akan lihat. Saya kira materi ini memang materi tingkat tinggi, ya, bagi LK3 HMI, karena kita masuk pada masalah yang paling mendasar dari negara. Jantung negara, bayangkan jantung negara, kalau jantungnya putus, kalau jantungnya tidak berdetak, negaranya akan mati. Ya. Lalu saya ingin memulai dari negara. Ya, negara itu saya kira kita sudah pahami semua, dalam berbagai perspektif itu bisa berbeda-beda. Ada negara dari perspektif hukum internasional, yaitu adanya wilayah, yang dalam wilayah itu ada penduduk, ada pemerintahan yang berdaulat, dan ada pengakuan internasional, maka itulah sebuah negara. Secara formalitas menjadi sebuah negara dalam hukum internasional dan memiliki status sebagai subjek hukum internasional. Dia punya penduduk, dia punya wilayah, dia punya pemerintah, tapi kalau tanpa pengakuan internasional maka dia belum merupakan subjek hukum internasional. Ini menurut perspektif hukum internasional. Kemudian yang kedua, negara pandangan sosiologis. Itu negara tidak lain merupakan institusi sosial
yang lahir dari kesamaan senasib dan sepenanggungan yang memiliki tujuan bersama, yang dalamnya ada kekuasaan. Jadi institusi sosial yang lahir dari kemauan senasib sepenanggungan yang memiliki tujuan sama, yang di dalamnya memiliki kekuasaan. Jadi dia melihat dari institusi sosial. Kemudian negara dalam pandangan hukum tata negara, saya mengutip Lohman, ya, negara adalah organisasi, yaitu organisasi jabatan atau fungsi, yaitu suatu organisasi kemasyarakatan dengan kekuasaannya yang bertujuan untuk mengatur dan menyelenggarakan suatu masyarakat. Jadi negara tidak lain daripada organisasi fungsi atau organisasi kekuasaan atau organisasi jabatan, itulah negara. Tapi itu semua, saudara, negara dalam arti fisik, dalam arti fisik, bukan jiwanya. Jadi orang melihat negara dari sisi fisiknya. Ya, kita lihat, saudara, ada dua unsur negara. Kalau dalam lagu Indonesia Raya itu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jadi memang negara itu dua unsur, unsur raga dan unsur jiwa. Apa yang saya kemukakan tadi, itu adalah unsur raganya, atau fisik, atau unsur material dari negara. Itu ada wilayah, rakyat, pemerintahan dengan berbagai perangkat di dalamnya, termasuk institusi-institusi sosial dalamnya. Itu semua adalah raganya. Ya. Dalam perspektif pengakuan internasional, itu juga adalah raganya. Tapi apakah jiwa negara itu? Jiwa negara adalah tujuan dan cita-cita negara. Dasar filosofis jiwa bangsa, filosofi Ruslah, itulah jiwanya negara. Jadi kalau negara tidak memiliki tujuan dan cita-cita, tidak memiliki dasar kerangka filosofis dalam kehidupannya, maka dia bukanlah negara yang hidup, bukanlah negara yang dinamik, tapi negara yang statis. Hanya badannya saja, hanya fisiknya saja. Dia tidak memiliki jiwa. Karena itu memang negara harus memiliki jiwa. Negara Amerika Serikat, misalnya, jiwanya adalah didasari pada individualisme. Itulah jiwanya yang menggerakkan Amerika Serikat. Karena the great happiness is the great happiness of person. Jadi kebahagiaan tertinggi adalah kebahagiaan tertinggi dari setiap orang. Jadi sifatnya individualistik. Jadi itulah jiwa negara Amerika Serikat. Jepang juga memiliki jiwa. RRT juga memiliki jiwa. Soviet Uni zaman dulu memiliki jiwa. Sosialisme historis waktu Uni Soviet. Jerman juga memiliki jiwa. Jadi setiap negara memiliki jiwa. Jiwa itulah yang menjadi apa yang kita sebut dengan kepribadian bangsa. Dan itu pula yang menjadi identitas sebuah bangsa. Di samping identitas karena wilayahnya, atau karena presidennya siapa, atau karena lambangnya apa. Tapi identitas sebuah bangsa adalah tercermin dalam jiwanya. Dalam cita-cita dan tujuannya, dan dalam dasar filosofi keberadaannya. Apa yang disebut oleh Soekarno adalah filosofi Ruslah, dasar filosofi. Maka dengan demikian jiwa negara itu adalah tidak lain
bisa dibaca dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu tercantum tujuan proklamasi, yaitu Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itulah yang menjadi tujuan kenapa kita harus merdeka, yaitu negara yang berdaulat. Negara yang bisa membangun keadilan, negara yang bisa membangun kemakmuran, dan negara yang bersatu. Bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan itulah bagian dari jiwa negara. Jadi saudara, kalau ada ketidakadilan, maka tercabik-cabik jiwa negara itu. Tidak ada keadilan, ada kedoliman, tercabik-cabik jiwa negara itu. Ada ketidakadilan antar wilayah, wilayah Indonesia Timur dan wilayah Indonesia Barat, maka tercabik-cabik jiwanya negara itu. Dan itulah menjadi ancaman terbesar bagi pecahnya sebuah negara, karena jiwanya tercabik-cabik karena ketidakadilan dan kedoliman. Dan salah satu yang lainnya adalah kedaulatan. Berdaulat, bersatu berdaulat. Ya. Dalam ajaran Soekarno dikenal dengan Trisakti. Ya, berdaulat dalam politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya. Daulat dalam politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Nah, mungkin kita memiliki kedaulatan politik, tapi adakah kita memiliki kemandirian ekonomi? Sepanjang kemandirian ekonomi diatur, disetir, dan dipengaruhi oleh orang lain, maka bermasalah dalam jiwa negara. Kemandirian dan kedaulatan ekonomi kita bermasalah. Saya ingin gambarkan, ya. Di Indonesia ini ya, ada 4 orang konglomerat yang kekayaannya sama dengan 100 juta penduduk Indonesia. 100 juta penduduk Indonesia. Kita bisa bayangkan, itu baru 4. Kalau 10 orang konglomerat, maka perbandingannya dengan berapa jumlah penduduk Indonesia. Karena itu, salah satu masalah terbesar bangsa kita pada saat sekarang ini adalah kekuatan dan kekuasaan ekonomi dimiliki atau dikuasai oleh segelintir orang. Kita bisa bayangkan memang angka rasio Gini kita 3,81, 3,89, hampir 3,9. Artinya apa? Apa artinya 3,89? Ya, hampir 39% aset kekayaan ekonomi nasional dimiliki dan dikuasai oleh tidak lebih dari 1% orang Indonesia. Atau sebaliknya boleh dikatakan 99% rakyat Indonesia hanya mendapat kue ekonomi, sebesar ya, 62 atau 61%. Jadi kita bisa bayangkan. Jadi jiwa negara juga tercabik-cabik. Ya. Karena ketimpangan ekonomi yang luar biasa. Dari sisi hal yang kedua, yaitu mandiri secara ekonomi. Itulah bagian daripada kedaulatan negara. Saudara, negara yang kehilangan jiwa menjadi negara pengekor dan tidak memiliki kepribadian. Jiwalah yang memberi isi
dinamika yang membuat negara itu bergerak dan maju, tidak sekedar fisik. Jadi, kalau negara tidak mandiri secara ekonomi, tidak berdaulat secara politik, tidak memiliki kepribadian, maka negara itu hanya mengekor negara lain. Dalam tata pergaulan internasional, kita akan hanya mengekor karena bisa didikte oleh orang lain. Ya. Sama dengan pemerintahan yang berdaulat, tapi kalau kekuasaan ekonomi dikuasai oleh segelintir orang, mayoritas kekuasaan ekonomi dikuasai oleh segelintir orang, maka negara juga bisa sangat bergantung pada kekuasaan segelintir orang. Ini masalah mendasar, nanti saya coba akan kupas sedikit bagaimana politik kita pada saat sekarang ini sangat bergantung pada sekelompok orang yang memiliki kekuatan ekonomi yang sangat luar biasa. Saudara, kalau kita melihat ya, dari apa yang saya sampaikan tadi, ternyata jantung dan jiwa negara kita itu adalah Pancasila, ya, yang menjadi dasar falsafah negara kita dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, inilah yang memberi jiwa pemanaan Pancasila, termasuk di dalamnya. Ya, tadi apa yang telah saya sampaikan, yaitu keadilan, kedaulatan, kemakmuran, dan seterusnya. Dan filosofi Roslah. Inilah filosofi Roslah kita. Saya ingin flashback. Ya, lahirnya jiwa negara dan kepribadian bangsa Indonesia. Sering orang menyatakan bahwa filosofi Roslah itu, seperti juga disampaikan oleh Soekarno, adalah kristalisasi dari nilai-nilai dan experience atau pengalaman bangsa Indonesia sejak jauh sebelum masa penjajahan, kemudian pengalaman bangsa Indonesia masa penjajahan, kemudian pengalaman bangsa Indonesia dalam masa pergerakan kemerdekaan, dan pengalaman bangsa Indonesia dalam masa mempertahankan kemerdekaan. Itulah yang melahirkan dan yang beri makna terhadap dasar falsafah jiwa bangsa yang merupakan kepribadian bangsa itu sendiri. Kalau kita lihat pergerakan kemerdekaan dimulai dari misalnya Jamiat Khair 1903, Syarikat Dagang Islam, kemudian berubah nama menjadi Serikat Islam yang berdiri tahun 1905. Ada disebut dengan Serikat Priai di Batavia tahun 1906. Kemudian Budi Utomo 1908. Muhammadiyah 1912. Matlaul Anwar 1916. Persikatan Ulama di Majalengka 1917. Persis 1923. Nahdlatul Ulama 1926. Di Lombok ini Nahdlatul Watan 1937 dan lain-lain. Ini adalah pergerakan kerakyatan. Jadi jiwa masyarakat, jiwa bangsa itu memang kerakyatan. Kemudian yang kedua, didasari oleh dasar-dasar keislaman yang kuat. Kerakyatan dan keislaman. Karena inilah asal mula dari Indonesia merdeka. Dibangun dari semangat kerakyatan yang luar biasa, dan kerakyatan yang diawali oleh kaum Bumi Putra. Siapakah kaum Bumi Putra itu? Pada saat itu tiada lain, kaum Bumi Putra itu adalah orang-orang Muslim. Orang yang beragama Islamlah kaum Bumi Putra. Yang beragama lain bukan kaum Bumi Putra dalam perspektif penjajah Belanda. Jadi
bukan inlander. Ya. Jadi yang inlander itu adalah Muslim. Ya. Itu pada masa Belanda. Yang Nasrani dan Hindu terutama Buddha Timur asing, Tionghoa Timur asing itu bukan inlander. Oleh karena itu, Nasrani dan agama lain tidak memiliki organisasi pergerakan kemerdekaan. Tidak ada. Karena mereka bukan inlander, bukan bumi putra. Tidak memiliki, karena mereka memiliki status khusus di mata penjajah dan dianggap bukan bumi putra. Karena itu pada saat Belanda, orang-orang Manado saat itu, karena banyak Kristiani di sana, orang-orang Timor banyak sekali mendapat tempat yang baik dari Belanda, termasuk orang-orang Maluku sebagian, karena banyak orang-orang yang beragama Kristen. Ya, tetapi bukan berarti orang-orang beragama Kristen tidak ikut dalam pergerakan kemerdekaan. Tapi mereka ikut secara perseorangan karena kesadaran perseorangan mereka ikut pergerakan dari ormas-ormas, organisasi-organisasi Islam, mereka ikut pergerakan secara perseorangan. Ya masuk melalui Jong Java, Jong Ambon, Jong Batak, Jong Minahasa dan lain-lain. Kalau kita lihat misalnya Amir Sarifuddin, Perdana Menteri kita yang kedua. Amir Sarifuddin itu adalah pertama memang beragama Islam, tapi dibaptis tahun 1931 jadi beragama Kristen, beragama Kristen dan menjadi Perdana Menteri yang kedua. Tetapi terlibat dalam PKI Madiun, ya. Mereka adalah aktivis non-Muslim, ya, dalam pergerakan, tapi tidak memiliki satu pergerakan tersendiri secara organisasi atas nama agama. Jadi hanya Muslim yang secara organisasi atas nama agama. Kemudian orang-orang Kristen di era kolonial Belanda memiliki akses yang lebih baik kepada institusi pendidikan. Dari sekolah, mereka mengenal huruf Latin, mereka lebih dulu, ya. Karena dipekerjakan orang-orang Belanda menyerap banyak buah kemajuan kebudayaan Barat. Kebanyakan berasal dari Minahasa, Ambon, Batak, juga Timor. Misalnya Gunung Mulia, ini orang Batak, dan I.J. Kasimo yang nampak di golongan Kristen dan Katolik di masa pergerakan kemerdekaan adalah anggota Volksraad yang kritis. Saya ingin menggambarkan bahwa ini juga gerakan kerakyatan yang muncul dari orang-orang non-Muslim. Tapi yang dari yang Muslim, secara organisasi yang luar biasa, sejak tahun 1903, Jamiat Khair itu adalah organisasi orang-orang Arab. Ya. Jadi karena itu tumbuh dari gerakan yang lahir dari Jamaluddin Afghani, kemudian dilanjutkan oleh Rashid Rida, kemudian Muhammad Abdu, ya, yang berpengaruh di Indonesia. Kemudian timbul gerakan Jamiat Khair, kemudian dilanjutkan oleh Syarikat Dagang Islam yang didirikan di Solo tahun 1903. Jadi saya ingin menyatakan pergerakan kemerdekaan itu mengandung dua ciri utama, yaitu kerakyatan dan kedaerahan, dan dibikin kesemangat keislaman yang sangat kuat. Itulah jiwa bangsa kita, jiwanya kerakyatan, ya, jiwa yang kerakyatan dan keislaman, dan keragaman dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Saudara, kedua yang ingin saya sampaikan bahwa Indonesia itu merdeka, tidak bisa kita lupakan pengaruh sosialisme. Saya ingin jelaskan sedikit pengaruh sosialisme bagaimana itu kuat. Ya. Tumbuhnya gerakan sosialisme di berbagai belahan dunia akibat kepercayaan diri untuk meruntuhkan kaum kapitalis
karena revolusi Bolshevik tahun 1917 yang melahirkan kepercayaan meruntuhkan liberalisme dan kapitalisme imperialisme di seluruh dunia. Maka Indonesia membawa pengaruh yang sangat luar biasa, sosialisme ini. Sampai masuk ke jantung pergerakan kemerdekaan Indonesia, yaitu masuk ke pergerakan syarikat Islam. Ya. Jadi basis yang menjiwai kekuatan kita untuk merdeka, salah satunya adalah sosialisme. Mengapa sosialisme? Sosialisme pada saat itu dihadap-hadapkan dengan kapitalisme. Sosialisme itu adalah berdasarkan sosial, komunitas, ya, kelompok dihadap-hadapkan dengan individualisme. Menurut Soekarno, individualisme itu melahirkan liberalisme. Liberalisme itu melahirkan kapitalisme. Kapitalisme itu melahirkan imperialisme. Oleh karena itu, penjajahan di seluruh dunia diinspirasi oleh individualisme dan kapitalisme. Imperialisme adalah anak cucu dari individualisme dan kapitalisme. Belanda ala kapitalis yang bersumber dari individualis, kapitalis. Kita ingat sejak tahun 1837, ya, 1837 Gubernur Jenderal Belanda di Indonesia membuka perkebunan luas Indonesia dengan memperlakukan apa yang disebut dengan agraris wet. Agraris wet, undang-undang agrariat yang baru. Menurut undang-undang agraria yang baru tahun 1837 itu, seluruh tanah-tanah yang ada di Hindia Belanda adalah tanah milik negara, kecuali dibuktikan itu adalah milik perseorangan. Maka pasti saja hampir seluruh tanah di Indonesia adalah milik negara, karena itu negara berhak memberikan kepada siapapun untuk mengelolanya. Maka ketika itulah perkebunan besar lahir di Jawa dan Sumatera, dan rakyat Indonesia hanya menjadi pekerja dan buruh. Pemilik pabrik dan perkebunan besar itu adalah kaum kapital. Itulah hakikat penjajahan. Karena itu sosialisme mendapat hati dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia, karena itulah alat atau ideologi untuk melawan kapitalisme. Oleh karena itu sampai Hos Cokroaminoto menulis sebuah buku apa yang disebut dengan sosialisme Islam. Sosialisme Islam adalah islamisasi sosialisme yang bersumber dari ajaran Marxisme dan Leninisme. Mereka berdasarkan materialistis historis, sementara sosialisme Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Menurut Cokro, Islam adalah sosialis. Sesungguhnya yang paling sosialis itulah Islam yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, sangat sosialis. Tapi bukan sosialis yang berdasarkan filsafat materialistis, yaitu tidak bertuhan. Kalau filsafat materialistis adalah filsafat tidak ada kalau tidak berupa materi. Tidak ada sesuatu yang transenden, tidak ada surga dan neraka, tidak ada Tuhan yang tidak bisa dilihat, karena itu materialistis. Nah, sosialisme Islam percaya kepada wahyu, percaya kepada ada surga dan neraka, percaya kepada Allah Tuhan yang esa yang tidak berwujud. Itulah bedanya. Dan saudara-saudara, itulah hakikat yang kedua. Ya, kerakyatan dan sosialisme. Kedaerahan yang beragam. Ada Jong Jawa, ada Jong Sumatera,
ada Jong Batavia, ada Jong Minahasa, Jong Ambon, dan lain-lain sebagainya. Jadi ke daerah-daerah. Kita baru bersatu, Indonesia baru ada kebangkitan yaitu sejak 1928, yaitu Kongres Pemuda Indonesia. Saya itu baru kita satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Ya, memang kita betul-betul berdaerah-daerah, beretnik-etnik yang berbeda-beda antar satu dengan yang lain. Jadi ciri yang pertama adalah kerakyatan, ciri yang kedua adalah kedaerahan yang berbeda, keragaman, kemudian ciri yang ketiga adalah sosialis. Kemudian, saudara, kemudian dari jiwa bangsa Indonesia yang paling dasar, Indonesia itu sejak zaman dahulu kala, sebelum Belanda menjajah Indonesia, mereka lah bersifat komunal. Komunal, semua bekerja secara bersama-sama, secara gotong royong, apapun masalahnya, mereka putuskan secara musyawarah. Dengan berbagai bahasa. Kalau bahasa Bima yang musyawarah itu mbolo. Siapa yang orang Bima di sini? Jadi mbolo. Jadi kalau dohombolo, duduk melingkar, duduk bermusyawarah. Itu tradisi demokrasi yang awal sekali. Demokrasi genuine Indonesia. Di seluruh etnik Indonesia memiliki demokrasi yang demikian, yaitu musyawarah. Nah, karena itulah Soekarno menyatakan bahwa jiwa bangsa Indonesia lahir dari kepribadian bangsa Indonesia yang lahir sebelum Indonesia dijajah, masa kemerdekaan, dan seterusnya. Oleh karena itu, saudara sekalian, Pancasila itu adalah tidak lain kristalisasi dari nilai-nilai yang lahir dan tumbuh di Indonesia. Itulah kepribadian bangsa kita, dan itulah jantung negara dan jantung bangsa kita. Karena itu, kalau kita lihat nilai ketuhanan, dari mana nilai ketuhanan ini? Kita lihat bagaimana kita tidak mendasarkan pada nilai ketuhanan, bahwa pergerakan kemerdekaan diawali oleh organisasi-organisasi Islam. Kemudian kata Soekarno, seluruh bangsa Indonesia mereka percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai-sampai pada saat dalam Piagam Jakarta, ketuhanan Yang Maha Esa, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, itu yang disepakati awal, tapi berubah pada saat pengesahan oleh PPKI menjadi pembukaan Undang-Undang 45. Tapi apa yang saya hendak katakan, inilah salah satu jiwa bangsa Indonesia. Kemudian nilai kemanusiaan. Dari mana nilai kemanusiaan ini? Nilai kemanusiaan itu inilah hakikat perjuangan Indonesia untuk merdeka, itu mencapai persamaan. Jadi, kemanusiaan yang adil dan beradab, salah satu hakikat adalah persamaan. Tidak ada penjajahan di seluruh dunia. Karena itu harus dihapuskan nilai persamaan. Ini jiwa bangsa kita. Kemudian nilai persatuan dan nasionalisme. Tadi saya katakan, mereka bergabung dalam Sumpah Pemuda, beragam, beraneka dari daerah-daerah, tapi terbangun persatuannya dalam wadah Indonesia yang satu. Bangsa Indonesia, tanah air Indonesia, berbahasa Indonesia. Nilai kerakyatan. Kerakyatan dipimpin oleh hikmah, kebiasaan dalam permusyawaratan perwakilan. Memang Indonesia bergerak dari bawah, dari rakyat yang bergerak. Kalau bukan karena kekuatan rakyat, tidak bisa kita merdeka. Itulah jiwanya Indonesia. Karena itu yang kita anu adalah demokrasi. Rakyat. Kalau kita makna demokrasi, apa makna demokrasi? Itu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan bersama rakyat. Itulah demokrasi. Demokrasi is the government
uh, from the people, by the people, for the people, and with the people. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan bersama rakyat. Karena rakyatlah yang membangun Indonesia. Ketika disahkan Undang-Undang Dasar oleh BPUPK, memang ada di voting. Negara kita ini negara demokrasi, republik, atau negara monarki. Di voting ada 5 orang yang mau negara monarki. Negara monarki ada 5 orang, tapi yang lainnya maunya negara demokrasi. Nah, ini cerminan itulah kehendak bangsa Indonesia bersifatnya kerakyatan. Kemudian nilai kebersamaan dilandasi oleh musyawarah. Ini di alinea keempat. Kemudian yang terakhir negara welfare state. Ya. Ini yang merupakan ciri khas negara yang bersifat sosialis. Welfare state itu adalah perkembangan dari negara-negara yang menganut prinsip sosialis, bukan negara-negara yang menganut falsafah individualisme, liberalisme, kapitalisme. Jadi, negara kita negara apa? Kalau saya boleh menyatakan Pancasila ini adalah cerminan pemikiran Cokroaminoto, ya, sosialisme Islam. Sosialisme Indonesia adalah sosialisme yang berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Sosialisme Indonesia adalah sosialisme yang berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Beda dengan sosialisme Karl Marx atau Lenin atau Barat yang berdasarkan pada historis materialistis. Material historis. Jadi, kenapa orang menyatakan, wah ini neoliberal. Memang jiwa negara kita bukan negara liberal. Kalau neoliberal selalu dimusuhi. Karena itu saya melihat bahwa perkembangan negara kita pada saat sekarang ini sudah tercabik-cabik jiwanya karena liberalisme yang luar biasa. Liberalisme politik, liberalisme ekonomi yang luar biasa. Bagi saya ini ancaman terhadap keutuhan jiwa bangsa. Apa yang terjadi sekarang, saudara? Jadi oligarki politik diakibatkan oleh liberalisme ekonomi dan liberalisme politik yang berjalan seiring. Ini akan saling menopang. Yang memiliki sumber daya dan kekuatan ekonomi yang kuat akan membiayai politisi membangun kekuasaan, dan ketika politisi mendapat kekuasaan, mereka akan melakukan apa yang disebut dengan mutualis simbiosis. Inilah yang disebut dengan oligarki politik dan ekonomi. Oligarki politik dan ekonomi adalah mengorbankan kerakyatan, mengorbankan welfare state. Oligarki politik dan ekonomi mengorbankan dan mencabik-cabik jiwa negara. Dan gejala-gejala itu pada saat sekarang ini semakin nampak. Apa yang kita cita-citakan dengan tentang demokrasi yang baik, demokrasi yang indah, ternyata demokrasi tengah jalan di-hijack oleh para pemilih modal dengan sangat luar biasa. Mereka tidak perlu tanda tangan kekuasaan, tidak perlu kekuasaan, tapi cukup menggoyang tangan pemilik kekuasaan melalui kekuatan dan kekuasaan ekonomi. Ini masalah besar yang mengganggu jiwa bangsa kita. Dan jantung negara kita menjadi terganggu. Karena itu, adik-adik sekalian, ya,
Saya langsung ke akhir saja dulu. Nanti biar kita diskusi lebih panjang. Ya, saya kaitkan dengan HMI. Sebentar, saya sedikit independensi. Ya, saya kira kita miliki modal yang sangat luar biasa. HMI miliki modal yang sangat luar biasa dengan independensinya. Ya, karena independensi hanya bisa dilaksanakan dengan prasyarat. Dan independensi tidak sekedar omongan, dengan prasyarat. Prasyaratnya mereka memiliki jiwa merdeka, memiliki jiwa yang tidak tergantung kepada orang lain. Ya. Kemudian yang kedua, memiliki kemampuan. Kalau tidak memiliki kemampuan, kapan dia bisa merdeka? Kalau dia bergantung kepada orang lain dalam pembiayaan organisasinya, kapan dia bisa merdeka? Kalau dia tidak memiliki pikiran sendiri yang genuine, kapan dia bisa merdeka? Dia pasti dipengaruhi oleh orang lain. Tidak ada itu. Hanya independen. Kalau tidak sanggup berjalan sendiri, bergerak sendiri, kapan dia bisa merdeka? Dia menjadi tidak independen. Kan dipengaruhi oleh yang lain. Jadi independensi itu tidak sekedar dalam kata-kata, tapi independensi dalam berpikir, independensi dalam sikap dan perilaku, dan independensi dalam kegiatan-kegiatan organisasi. Jadi, saudara, ancaman terbesar bagi independensi HMI bukan bersumber dari orang luar. Orang luar nggak ada yang mau pengaruhi HMI. Tapi kemampuan internal HMI, baik secara personal maupun secara organisasi. Jadi sekarang harapan kita dari para pendiri HMI itu dengan dasar independensinya itu, dengan kemampuan akademik, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan rasa bertanggung jawab atas terwujud masyarakat adil makmur yang dari Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menanamkan kemampuan dia menjadi independen. Dia bisa berpikir kritis karena kemampuan akademik, dia bisa berkreasi karena memiliki daya cipta dan kreasi yang luar biasa, dia berani bersikap karena dia bertanggung jawab, dan dia selalu mencita-citakan negara yang bernafaskan pada Islam. Ini dasar independensi. Independensi tidak berkata-kata, tidak perlu dituntut. Tidak perlu dituntut kepada orang lain, karena independensi ada dalam diri organisasi dan setiap kader HMI. Ya. Jadi karena itu saya sering katakan pada adik-adik, biar HMI itu mengalami dua proses. Proses pengisian dan proses aktualisasi. Ini perkaderan ini bagian dari proses pengisian. Aktualisasi adalah tindakan saudara baik secara personal maupun secara organisasi. Proses pengisian dilakukan melalui perkaderan dan pembelajaran, ia menanamkan nilai-nilai dasar diperjuangkan, yaitu ciri akademis pencipta pengabdi yang bernafaskan Islam dan ciri bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan HMI. Ini saya masih hafal tujuan HMI itu. Dihafal luar kepala itu. Kemudian proses aktualisasi, yaitu seluruh pergerakan HMI dan secara organisasi dan anggota HMI harus bercirikan identitasnya sebagai insan cita. Jadi, tanpa kemampuan akademik, literasi yang cukup sebagai modal kemampuan personalnya, dia akan gampang sekali dipengaruhi oleh orang lain. Jadi HMI, saudara, saya benar-benar bermimpi bahwa HMI ini dengan dasar independensinya memberi warna kepada Indonesia dan memberi warna pada jiwa dan jantung negara Indonesia. Dimanapun Anda berada, apakah Anda sebagai pengusaha, apakah Anda sebagai politisi, apakah Anda sebagai birokrat, berilah jiwanya dengan dasar 5 insan cita itu pada warna Indonesia. Dan akhirnya HMI yang memberikan warna, bukan HMI yang diwarnai oleh orang lain. Itulah hakikat independensi. Nah, saudara, karena itu ketangguhan HMI karena independensinya
yang dilandasi karakter dalam jiwa dan keutuhan sikap 5 insan cita. Dengan independensi HMI bergerak, memberi pengaruh dan warna, tidak mengikut dan mengekor, tapi memimpin. HMI hanya akan menerima jika cocok dengan ukuran 5 insan cita sebagai karakter HMI. Tanggung jawab HMI mengisi dan mempertahankan jiwa dan jantung negara dengan nafas Islam. Jadi, saudara, kalau tadi saya cerita tentang negara yang mulai tercabik-cabik jiwanya, yang mulai secara sedikit demi sedikit terganggu jantungnya dan kehilangan jiwanya karena perkembangan baru, maka di sini peran saudara-saudara dan adik-adik sebagai kader pelanjut HMI. Demikian sebagai pengantar diskusi, ya. Terima kasih. Ya. Semoga adik-adik dan Anda sekalian sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti kawan-kawan yang diberikan kesempatan untuk bertanya, jadi saat mengajukan pertanyaan, nanti tunggu kami mempersilahkan, ya kan? Tapi ketika mau masih rebutan, tolong di-unmute dulu ya, biar tidak kedengaran suara tambahan di sini. Oke, terima kasih kepada Kanda Hamdan Julfa yang sudah menyampaikan materi. Nah, untuk kesempatannya saya akan berikan kesempatan kepada kawan-kawan untuk mengajukan pertanyaan. Ya, untuk yang sesi pertama, kita buka 3 penanya dulu ya. Berikan kesempatan kepada kawan-kawan untuk bertanya. Oke, untuk kawan-kawan yang mau bertanya, silahkan. Cukup dengan mengangkat tangan ya, tidak perlu ribut. Nanti saat mengajukan pertanyaan baru berbicara. Silakan. Yang masih sering, yang masih kurang bertanya di forum siapa? Sekalian pertanyaannya kan ada itu, bisa nulis di bawah. Iya. Oke. Dari Kuwati siapa? Kawan-kawan Kuwati ada tidak? Atau tidak? Oke, siap. Tadi ada Bashar ya. Terus ada Mas Arief, terus siapa lagi? Sama Mas Hasbi. Oke, baik. Mas Hasbi dulu. Monggo, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan Kanda Hamdan Julfa. Enggak, itu yang di mute. Udah. Oh ya. Saya ingin langsung bertanya kaitannya dengan HMI yang kiranya mirip-mirip dengan keadaan negara. Saya kutip kalimat Bang Manimbang tadi malam bahwa kalau dulu-dulu Kongres itu ilal masjid, apa katanya? Inal masjid, sekarang inal kafe, ilal kafe, gitu kan? Ada lain-lain lah. Saya kira HMI ini sekarang sudah independensinya itu sudah berganti dengan dependensi kepada misalkan kepada ketua Nasdem, ketua Golkar dan lain sebagainya. Saya mau bertanya, kenapa tidak abang-abang senior yang di Jakarta itu mengantisipasi dan kalau bisa mereduksi peran-peran aktor di luar HMI itu sendiri, supaya kita sebagai kader HMI ini dilatih secara
independen terus-menerus, sehingga apabila kita berperan di negara, kita sudah terbiasa dengan hal-hal tersebut secara independen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas. Pakai headset ya? Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Hamdan. Saya dari Batku Nusra. Pertama yang disampaikan tadi, petikan materi yang disampaikan Abang. Tadi ada dua unsur negara. Ada jiwa, ada fisik gitu. Juga itu diperkuat dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Saya lebih ke pendekatan penegakan hukum, Bang. Kalau misal mengupas jantung negara, maka itu akan kembali kepada supremasi hukum. Kepribadian bangsa itu, pertama saya melihat di percaturan nasional ada beberapa lembaga yang itu dibubar paksa oleh rejim hari ini. Sebagai contoh misal, sebelumnya di periode pertama Joko Widodo ada HTI, yang itu tidak prosedural. Akhirnya di grassroots masyarakat bergejolak. Kira-kira itu satu poin yang jadi rujukan kita kenapa supremasi hukum itu juga perlu ditegakkan. Yang kedua, hari-hari ini kita diperhadapkan dengan hal yang sama. Ada FPI yang kemarin itu surat pernyataan bersama menteri yang ingin membubarkan FPI. Ada pelarangan-pelarangan kegiatan yang sesungguhnya itu kalau reflektif kita, FPI itu udah jauh ada sebelum gejolak Indonesia ini hadir. Atau apakah ini terjadi hanya karena lantaran isu politik gitu kan? Sehingga ada gejolak sosial yang terjadi di masyarakat, pemberontakan, bahkan di NTB sempat terjadi demo, Bang. Apalagi ini di musim COVID-19, lagi-lagi antisipasi pemerintah untuk teratasi dari virus itu. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Artinya pusat dari masalah itu ada di rejim. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, Bang. Terima kasih. Yang terakhir sebagai penutup, cita-cita negara welfare state itu dari pandangan Abang itu seperti apa? Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Mas Arief. Satu orang lagi. Mas Satria, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kanda, ada beberapa hal yang mau Dinda pertanyakan terkait beberapa materi yang sudah disampaikan tadi. Yang pertama berbicara bagaimana mengupas jantung negara, itu tadi saya melihat yang menjadi jantung negara itu pertama itu Pancasila dan Undang-Undang Dasar, begitu. Cuman ada yang ingin saya pertanyakan di situ. Yang pertama, kenapa kemudian di Pancasila dia mengatakan ketuhanan yang Maha Esa, sementara di dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar itu dia mengatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berbicara bagaimana kita melihat Indonesia sejauh ini, saya melihat bahwa Indonesia itu sudah hanyut di dalam gelombang-gelombang internasional. Nah, seharusnya Indonesia sebagai negara yang memiliki luas wilayah yang begitu luas, kemudian memiliki keragaman budaya, itu bisa menjadi rujukan bahwa Indonesia bisa membuat gelombang besar terhadap negara-negara yang lain. Kira-kira apa yang menjadi persoalannya? Ataukah mungkin di sana kita terlalu sibuk menyelesaikan persoalan-persoalan internal? Kemudian yang selanjutnya, Bang, berbicara bagaimana persoalan bangsa sejauh ini, saya melihat ada semacam intervensi. Kalau kita melihat di dalam politik hukum, itu ada intervensi secara langsung dan terselubung yang dilakukan oleh negara-negara luar. Saya rasa kita sepakat tentang hal itu, Bang. Berbicara bagaimana apalagi dalam kontestan politik, yang dikatakan oleh Bang Mahfud itu ada apabila seseorang ingin mencalonkan diri menjadi baik seorang pilpres maupun sebagai kepala daerah. Jadi ada dua di sana kata Bang Mahfud dalam bukunya, di mana seorang itu dia bisa berbuat secara populistik maupun responsif. Di mana yang populistik ini, apabila dia menjadi seorang kepala daerah atau pimpinan negara, pasti dia akan memperhatikan rakyat-rakyatnya. Pun yang terjadi, apabila kita berbicara secara populistik, ketika dia terpilih, dia hanya mementingkan diri sendiri dan tidak pernah memperhatikan rakyatnya. Nah, apakah hal-hal semacam itu terjadi karena intervensi yang dilakukan oleh negara-negara luar? Karena kita berbicara bagaimana independensi di sini, Bang. Nah, itu yang mau saya tanyakan. Mungkin itu dulu, Bang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah bertanya. Jadi Kanda, di sini ada 3 penanya, yaitu semuanya dari Batko Nusrat, yaitu Mas Hasbi. Nanti setelah ini baru kita buka sesi untuk Batko lain. Kemudian yang kedua ada Mas Arief dan yang ketiga ada Mas Satria. Nah, dari Mas Hasbi ini ya tentu di sini mengenai dengan eksekusi kepemimpinan ya. Kalau mungkin dulu HMI dari konsolidasinya dari masjid ke masjid, sekarang malah kebalik. Ya kan, untuk mengkonsolidasikan kepemimpinan mendekati Kongres. Nah, jadi untuk mengantisipasi itu bagaimana peran dari alumni ya ataupun peran-peran di luar yaitu para senior untuk melatih atau mengingatkan kembali tentang independensi dari HMI ini. Mungkin dia seperti apa? Monggo Bang untuk dijawab pertanyaan dari Mas Hasbi ini. Ya, saya jawab sekalian ya. Ada 4 orang yang bertanya. Pertama, memang HMI secara organisasi, ya, secara organisasi memiliki karakter organisasi yang independen. Tapi di luar itu, setiap anggota kader HMI atau alumni HMI memang dilatih untuk secara personal memiliki independensi yang kuat. Ya, independensi itu sekali lagi hanya akan bisa dilaksanakan kalau ada kemampuan. Kemampuan, kehebatan dalam literasi, kemampuan akademik, kemampuan berpikir, ya, kemampuan untuk bertanggung jawab, ya, dan integritas. Itulah yang memberikan warna terhadap independensi. Tanpa integritas dan tanggung jawab, tanpa kemampuan akademik, kemampuan literasi yang baik, jangan harap seorang itu memiliki independensi yang kuat. Karena itu, ya, alumni HMI
ya pasti teruji dalam lingkungan yang barunya di partai manapun dia berada. Ketika di kader HMI dia harus memberikan warna. Di sana apakah mewarnai atau diwarnai? Itulah persoalan yang kita hadapi. Karena memang ketika masuk dalam lingkungan yang lain, terjadilah apa yang disebut dengan interdependensi. Interdependensi saling memengaruhi, saling ketergantungan. Ya, seorang alumni yang ada di partai politik tidak mungkin dia sepenuhnya menjalankan independensinya karena dia berada di lingkungan sebuah organisasi. Begitu juga dimanapun alumni HMI berada. Tetapi dengan kemampuan yang dilatih sejak awal, harapannya alumni HMI yang memberikan warna dalam proses saling mengisi dalam suatu organisasi dan lingkungan yang baru. Tentu tidak mungkin ya seluruh misi HMI akan terbawa oleh kemampuan hanya berapa orang yang masuk dalam sebuah organisasi. Tidak mungkin. Tapi dengan kemampuan personal yang luar biasa, dia bisa mempengaruhi, tapi pasti tidak sepenuhnya dia akan memberikan pengaruh sepenuhnya pada sebuah organisasi. Jadi karena itu, saudara, ya sangat tergantung pada kemampuan personal seorang alumni HMI. Ketika Anda juga nanti setelah alumni akan merasakan hal yang sama, bagaimana mempertahankan independensi dan karakteristik serta kepribadiannya sebagai seorang anggota HMI yang membawa misi HMI. Pasti akan menghadapi situasi seperti itu. Harapannya tentu banyak tokoh-tokoh HMI yang ada di berbagai organisasi, tapi banyaknya itu ya tidak berarti sepenuhnya memberikan warna. Karena itulah proses interaksi dan interdependensi yang tidak bisa dihindari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah penegakan hukum. Ya, masalah penegakan hukum. Memang salah satu jiwa bangsa tadi saya katakan tercermin dalam Cita Proklamasi, yaitu Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Di sana ada kata keadilan. Kata keadilan, kehidupan Indonesia yang adil, pemerintahnya yang melindungi segenap bangsa Indonesia dengan tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Itulah hakikat keadilan oleh pemerintah. Di sana dalam alinea keempatnya, pemerintahan negara Republik Indonesia yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Jadi saya sangat setuju, itu bagian dari jiwa bangsa. Ketika ini terganggu, maka terganggulah jiwa bangsa itu. Karena itu saya katakan bahwa ketika keadilan yang terus-menerus dan kedoliman terus-menerus dirasakan oleh sekelompok orang, tanpa direhabilitasi, tanpa diseimbangkan kembali, karena posisi ketidakadilan kan posisi tidak seimbang. Dalam Al-Quran disebut dengan mizan, timbangan. Ketika tidak seimbang itu adalah tidak adil. Nah, ketika tidak dibuat seimbang dalam mizan atau adil, maka jiwa bangsa itu akan tercabai-cabai. Nah, masalahnya adalah dengan dasar apa kita menegakkan keadilan itu? Kembali tadi katakan dengan dasar hukum. Maka persoalannya adalah pada penegakan hukum. Karena dari proses penegakan hukum itulah keadilan bisa ditegakkan.
Jadi saudara, apa yang dicontohkan dengan HTI, FPI, ya. Apakah sudah melalui proses hukum? Jadi memang dalam Undang-Undang Keormasan ketika prinsip-prinsip ini diturunkan ke bawah, ya, dalam bentuk tertib hukum, aturan hukum, dan tindakan hukum, maka penafsirannya bisa bias. Bias karena apa? Penafsiran yang paling menentukan ketika dalam tingkat teknis adalah pemegang kekuasaan politik. Ya. Lalu apakah dengan demikian politik kekuasaan memiliki monopoli atas makna keadilan? Tentu tidak. Di mana makna keadilan bisa terwujud, maka orang atau para ahli hukum sering menyatakan bahwa benteng terakhir keadilan itu adalah pada pengadilan. Karena pengadilan bukanlah kekuasaan dipegang oleh pemilik kuasa, tapi mereka adalah wakil Tuhan. Nah, saudara, dalam pembubaran HTI maupun FPI, ini memiliki dua cara yang berbeda. Kenapa? HTI dasar hukumnya adalah berbadan hukum, yayasan atau perkumpulan. Pembubarannya mencabut badan hukumnya. Maka apakah dengan demikian salah? Undang-undang mengatur bahwa pemerintah boleh mencabut badan hukum oleh kebijakan atau keputusan pemerintah. Tapi korban yang dicabut badan hukumnya boleh mengajukan ke pengadilan. Jadi ada pengadilan lebih dulu, baru dicabut, ada dicabut lebih dulu, baru pengadilan. Ini sebenarnya sama saja. Kan sampai pada akhirnya kan HTI kalah di pengadilan. Itulah sistem hukum yang kita anut. Jadi sebagai orang hukum, itulah keputusan hukum, ya. Adil apa tidak adil, itu keputusan hukum. Tapi kalau rasa ketidakadilan terakumulasi, akan ada suatu proses yang dalam ilmu sosiologi politik disebut dengan social disobedience. Social disobedience adalah suatu keadaan di mana sosial atau rakyat kacau balau karena tidak percaya pada institusi negara, termasuk institusi hukum. Tentu kita tidak berharap ke situ, karena pada saat itulah terjadi revolusi. Jadi, saudara, karena itu perimbangan antara hukum yang adil, karena itu ada yang disebut dengan rule of law dan rule by law. Jadi ramai saya pernah mengatakan bahwa kita ini sudah menyimpang dari rule of law karena kita lebih condong mempergunakan rule by law. Mempergunakan hukum, betul hukum, tapi hukum yang tidak berdasarkan hukum yang jujur, hukum yang berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia, tapi hukum hanya yang diterjemahkan dari sisi kekuasaan semata-mata. Itu juga hukum. Jadi hukum itu bisa, orang sering katakan pisau bermata dua. Satu mata keadilan, kedua mata kedoliman. Hukum juga. Jadi, saudara, oleh karena itu, kalau dikatakan bahwa pembubaran HTI dan FPI tidak berdasarkan hukum, tidak benar. Berdasarkan hukum, tinggal pemanaan terhadap hukumnya itu. Apakah rule of law atau rule by law. Pengadilan harus menegakkan rule by law. Tapi FPI tidak melakukan gugatan. Seharusnya bisa FPI menggugat ke pengadilan atas pernyataan bubar dari pemerintah. Tapi tidak melakukan usaha pengadilan, tapi langsung mengubah nama. Nah, itu kan masalah pilihan tadi. Jadi, saudara, banyak hal yang harus dianalisis tidak secara sepintas dalam masalah-masalah negara dan kebangsaan kita. Dan jangan hanya sebagai insan akademis, pencipta
pengabdi memahami persoalan secara sederhana, karena itu melihat berbagai aspek. Kemudian selanjutnya, saudara, welfare state, ya, welfare apa? Iya, gimana dengan welfare state pada saat sekarang ini? Bagaimana pemaknaannya? Bagi saya welfare state itu adalah negara, ya, yang dikendalikan ekonominya dikendalikan oleh orang banyak, bukan dikendalikan oleh sekelompok kecil pengusaha. Itulah welfare state. Oleh karena itulah hakikat pasal 33 oleh Hatta dikatakan, ya, bahwa ekonomi kita dibangun atas asas kekeluargaan, kebersamaan. Nah, kalau dibangun oleh segelintir orang, hilang itu unsur welfare state-nya. Karena itu, saya selalu berpandangan bahwa kita kehilangan prinsip negara welfare state dalam praktek penyelenggaraan ekonomi kita. Yang sesungguhnya terjadi adalah negara kita sudah kapitalistik, jauh dari jiwa bangsa yang ada yang tercantum dalam sila kelima Pancasila. Negara welfare state. Welfare state adalah kekuatan ekonomi dikendalikan oleh rakyat banyak. Sekarang justru terbalik, kekuatan ekonomi dikendalikan oleh sekelompok kecil orang. Ini merupakan masalah bangsa kita yang saya katakan tadi, yang jiwanya dan jantungnya terganggu. Ini belum masuk ICU aja ini. Sudah agak berat. Saudara, jadi yang selanjutnya mengenai dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa dan Pancasila dan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi semula dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa itu satu tarik nafas dengan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Nah, pada saat perdebatan di PPKI 18 Agustus, ada utusan dari Bali yang meminta dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa itu dihapus. Minta jangan ada Allahnya, dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Dikasih tanda coret, tapi sampai disahkan, itu coretnya hilang. Jadi tetap dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kenapa dia minta dihapus? Karena dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, itu dihapus. Karena itu hapus juga dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dicoret dalam notulasi, tapi terbitan resmi tidak dicoret. Saya kira ini tangan Allah. Tangan Allah yang menyelamatkan kalimat dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa tidak diganti dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena memang satu tarikan nafas dengan ketuhanan yang kewajiban menjadi syariat Islam bagi para pemeluk. Anda bisa baca di naskah PPKI, panitia persiapan naskah notulasi panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi memang jiwanya dari pembukaan itu adalah dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi kita merdeka bukan saja karena perjuangan yang berdarah-darah, bukan saja karena pengorbanan jiwa dan harta, bukan saja karena perang, tapi karena rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi inilah yang membedakan juga kelahiran negara Indonesia dengan apa yang diteorikan oleh Thomas Hobbes misalnya, bahwa negara lahir dari teori kontrak, kesepakatan bersama. Nah, negara Indonesia bukan lahir dari semata-mata bukan lahir dari kesepakatan bersama, tapi lahir dari rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi ini hal-hal kecil, tapi kalau dianalisis secara mendalam, itulah jiwa bangsa kita. Kepercayaan terhadap Tuhan dan Allah yang Maha Kuasa tidak saja semata-mata karena kesepakatan atau kontrak yang melahirkan negara Indonesia, tapi juga berdasarkan kepercayaan atas rahmat Allah yang Maha Kuasa.
Jadi itulah sejarahnya, dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa tetap ada. Seharusnya bersamaan dengan hilang ketuhanan yang kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Itu banyak dicoret saat itu, termasuk di syarat presiden adalah Indonesia asli. Sebelumnya presiden Indonesia adalah Indonesia asli yang beragama Islam. Agama Islam dihapus karena dihapusnya kata-kata ketuhanan yang kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Tapi all of them, semuanya, saya masih memiliki pandangan bahwa seluruh pembukaan kita dijiwai oleh dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa dan asas-asas prinsip ketuhanan yang dipengaruhi oleh ajaran Islam. Orang boleh menyatakan Piagam Jakarta tidak berlaku. Tapi sebenarnya Piagam Jakarta berlaku secara konstitusional. Artinya apa? Adanya anak kelima yang kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya masih eksis dan berlaku secara konstitusional. Kenapa? Buktinya mana? Buktinya adalah Dekret Presiden 5 Juli 1999 menyatakan begini. Piagam Jakarta adalah menjiwai dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar ini. Artinya, Undang-Undang Dasar ini dijiwai oleh Piagam Jakarta, dan Piagam Jakarta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang 45. Undang-Undang 45 tidak akan berlaku tanpa ada dekret presiden. Jadi karena itu sekalian, orang saya bisa berdebat kemana-mana, orang menyatakan bahwa tidak bisa berlaku syariat Islam di Indonesia. Saya bilang dasarnya mana? Karena konstitusi kita mengakui adanya kewajiban negara untuk melakukan syariat Islam bagi para pemeluknya berdasarkan pada Dekret Presiden 5 Juli 1999 sebagai dasar berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, saudara, itulah beberapa pertanyaan tadi. Kemudian apakah Indonesia sudah dipengaruhi karena gelombang dari luar? Ingin sekali saya katakan bahwa independensi kedaulatan Indonesia sangat diwarnai oleh kemampuan Indonesia. Kemampuan apa? Satu, kemampuan di bidang politik. Kemampuan di bidang ekonomi. Kemampuan di bidang pertahanan keamanan. Kalau ini semua lemah, Indonesia sesungguhnya bisa diatur-atur oleh orang lain. Kemampuan dalam pertahankan budaya dan kepribadiannya. Ketika kita tidak lagi memiliki ketahanan budaya dan kepribadian, ketika itulah kita sudah dipengaruhi oleh orang lain untuk tidak menyatakan dijajah oleh orang lain, tapi dipengaruhi oleh bangsa dan negara lain. Oleh karena itu saya tadi menyatakan bahwa bangsa yang mengikut bangsa lain adalah bangsa penyekor, bangsa yang kehilangan karakter budayanya dan kepribadian dan jiwanya adalah bangsa penyekor. Indonesia tidak boleh menjadi itu, karena itulah amanat founding fathers kita. Dan ini tanggung jawab adik-adik HMI. Ya, sekarang yang senior sedang merangkannya bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah. Jadi itulah saudara yang bisa saya sampaikan. Ya. Mudah-mudahan bisa terjawab semua dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya, saya kembalikan. Ya, silakan, mungkin masih ada satu lagi, 1-2 orang, ya, karena saya ada lagi agenda lain. Nah, ini kesempatan bagi kawan-kawan yang mau bertanya dari Batko di luar Nusra. Oke, dari kawan Kohati dulu, dari Banda Aceh. Kemudian yang kedua, Mas Davi dari HMI Cabang Malang, Batko Jawa Timur. Silakan Barin, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kanda. Saya Rina Hayatul Rahma dari Batko HMI Aceh. Jadi saya di sini ingin bertanya, di mana tadi saya menanggapi beberapa pernyataan dari Kanda. Menurut saya situ ada terdapat kegelisahan dari Kanda sendiri. Karena beberapa kali saya mendengarkan di situ Kanda menyebutkan kata negara mulai tercabik-cabik. Di sini menurut saya ini adalah beberapa kata penekanan yang memunculkan kekhawatiran dari Kanda sendiri terkait kondisi negara ini yang saya rasa mungkin sekarang udah jauh dari kata independen seperti yang dicita-citakan oleh para pendahulu kita. Karena kita tahu kalau misalkan seperti Kanda bilang tadi kan jantung negara itu adalah Pancasila. Itu kan diwujudkan oleh para pendahulu kita untuk mewujudkan kecintaannya dan rasa toleransinya agar kemakmuran dan juga keadilan bagi seluruh penganut agama di Indonesia itu merasa dihargai begitu. Jadi menurut saya di sini ada fase kemunduran di Indonesia itu sendiri karena memang sejatinya rasa cinta itu tadi telah luntur pada masyarakat Indonesia yang mengeluh-elukan sikap toleransi, tapi mungkin kalau sekarang kondisinya sudah mulai tergerus kayak gitu. Yang kedua itu terkait dengan jiwa bangsa. Kita dapat lihat dari kondisi internal di HMI. HMI sejatinya kan di awalnya diwujudkan atau didirikan atas dua dasar keyakinan dari Lafsan Pane dan kawan-kawan terkait dengan keislaman dan keindonesiaan. Tapi jika ditinjau kembali dari sikap keislaman itu sendiri untuk menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam sudah luntur begitu. Karena ada kelalaian-kelalaian yang terjadi di kader HMI itu sendiri. Misal kalau misalkan dibilang sekarang itu kesadaran dari kadernya untuk memang benar-benar belajar tentang syariatnya itu bagaimana seperti itu. Apakah cita-cita dari Lafsan Pane itu saya rasa sekarang udah menurun bagi kader HMI. Nah, kemudian Kanda, ini kan mendekati momen kongres Kanda. Jadi saya sebenarnya sempat beberapa kali itu berdiskusi, kadang juga mungkin diajak bercanda sama senior-senior gitu. Dan juga mungkin kawan-kawan dekat saya terkait dengan suasana menuju kongres HMI, yaitu tentang kos politik. Itu sepertinya kalau misalkan bisa dilihat menjadi budaya yang nggak bisa dielakkan kayak gitu. Setiap cabang mereka kadang-kadang kalau misalkan dari omongan kita itu kayak entah bercanda, entah ataukah itu benar. Misalkan Banda Aceh itu gimana? Berapa kosnya? Saya dapat berapa suara nih kayak gitu. Itu menurut Kanda bagaimana ya? Karena masa itu kan sudah jadi budaya yang memang saya bisa katakan itu jadi citra yang buruk bagi HMI itu sendiri. Itu dari candaan mungkin para kandidat. Tapi ada juga yang saya dapat informasinya, kadang serius. Kalau misalkan saya boleh tahu Kanda, sebenarnya sejak kapan budaya ini terjadi gitu. Mungkin kan Kanda sebagai pendahulu tahu bagaimana jalannya proses sehingga ini bisa ada dan membudaya sampai sekarang. Dan menurut Kanda, apakah ada pengaruh dari eksternal HMI untuk menjadi sponsor dari kegiatan atau dari para kandidat itu sendiri? Karena ini benar-benar menghancurkan independensi dari kader itu sendiri untuk mempersempit pergerakan HMI ke depannya. Terima kasih Kanda. Terima kasih Mbak Rina dari cabang Aceh, Batko Aceh juga ya. Selanjutnya saya persilakan kepada Mas Davi dari HMI cabang Malang, Batko Jawa Timur. Silakan Mas.
Nggak kedengaran tuh. Tidak dengar. Nah, nih. Yang lain tuan admin ya. Oke. Ini diulang ya, moderator. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore, Kanda. Perkenalkan, nama saya Davi. Saya dari cabang Malang, dari Batko, Jawa Timur. Ya, singkat saja, karena teman-teman sudah banyak sekali membahas terkait tentang Pancasila, Undang-Undang, Konstitusi, dan lain-lain. Ada satu yang mungkin saya ingin tanyakan pada Kanda, tentang pendapat secara pribadi, terutama tentang isu-isu yang hari ini sudah terjadi di Indonesia. Karena yang saya lihat, Indonesia itu 10 tahun terakhir banyak kasus yang mulai agak konyol, agak aneh begitu. Semisal bicara tentang radikalisme, bicara tentang FPI yang tidak terdaftar di Kemenkumham tapi baru diungkap sekarang, tapi tidak dibahas ketika kemarin-kemarin saat FPI ramai membubarkan masyarakat yang tidak puasa itu di warung-warung Tegal itu ya. Itu. Dan juga tentang hukuman mati untuk koruptor bansos, itu juga saya kira penting Anda, karena kalau ngomong ekonomi di Indonesia ini, bicara tentang perekonomian itu sudah masuk era resesi, kita sudah minus berapa kali kuartal, dan tak pikir kalau masih dana bantuan sosial itu masih dikorupsi, berarti memang ada banyak kelompok yang sepertinya ingin merusak negara ini begitu pelan-pelan dari dalam. Itu. Dan kemudian yang lain, isu yang lain yaitu tentang vaksin kan. Nah, vaksin ini menarik karena beberapa negara juga banyak mengeluarkan statement yang kontroversial begitu, karena vaksin ini masih dinilai dari banyak versi dinilai belum valid dan belum selesai begitu. Dan juga ada bahasa-bahasa semisal seperti mereka yang sudah divaksin itu mendapatkan semacam sertifikat begitu dan bisa melewati semua, ya tidak menjalankan protokol kesehatan begitu. Itu juga salah satu yang menjadi problem. Dan jadi pertanyaan adalah, apabila kita sebagai warga negara tidak mengambil hak untuk divaksin, itu kira-kira menurut pandangan Anda bagaimana? Itu juga saya kira penting. Dan kemudian saya kira cukup itu aja Kanda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kanda mohon izin, ini masih ada satu lagi dari cabang Bandar Lampung. Tinggal satu. Monggo Mbak Purnama, dipersilahkan. Assalamualaikum Bang, salam takzim dari Batko HMI Sumbaksel. Nama saya Purnama dari cabang Bandar Lampung. Izin Bang, mohon maaf. Kameranya dihidupkan ya? Iya Bang. Jadi ketika kita berbicara tentang independensi dan dependensi negara, ini tidak dapat dilepaskan dari teori dependensi yang melatar belakangi konsep keadilan sosial dan keadilan ekonomi di nilai-nilai dasar perjuangan HMI. Dari data yang pernah himpun Bang, mohon maaf, ternyata investasi asing masih terlalu banyak di Indonesia. Terhitung dari 210 triliun investasi yang dimiliki oleh Indonesia, 98-nya atau sekitar 46,5% adalah milik asing. Sementara penanaman modal dalam negerinya di angka 112,7 triliun. Bahkan abang kita sendiri, mungkin juga junior abang, Bang Bahlil Lahadalia Bang, sebagai Kepala BKPM, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Cina yang turun 1% berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang menurun 0,3%. Artinya di sini terdapat ketergantungan secara ekonomi Indonesia terhadap negara lain. Ini baru China. Kita belum bahas Singapura yang berada di urutan pertama dalam investasi asing di Indonesia. Kemudian Bang, dengan data-data begini, menurut Abang, dari kacamata hukum mungkin gitu, atau sebagai abang yang lebih senior dari kami, mungkin nggak sih Bang gitu,
Indonesia mandiri secara ekonomi walaupun secara nilai, ketika nilai investasi asing pun setinggi ini. Karena kalau kita berbicara dependensi ketergantungan, artinya akan ada banyak kebijakan-kebijakan Indonesia yang berpengaruh atau dipengaruhi oleh kebijakan negara lain. Dan ini berpengaruh secara langsung. Demikian dari Purnama, Bang. Mungkin Purnama agak sedikit menaruh pandangan lain antara terjemahan independensi dan dependensi ini, Bang. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan penanya. Monggo Kanda Hamdan untuk menjawab pertanyaan dari Mas Davi dari cabang Malang, Mbak Rina dari Banda Aceh, dan Mbak Purnama dari Bandar Lampung. Iya, makasih. Jadi ini pertama dari Rina dulu, dari Batko Aceh. Kalau bilang saya gelisah dengan keadaan, ya betul. Saya sedang gelisah tentang keadaan bangsa kita, ya, dengan oligarki politik, dengan penguasaan ekonomi yang tidak imbang, yang timpang, dan banyak sekali hal-hal yang mengkhawatirkan, ya, dari pandangan saya yang harus banyak dilakukan perbaikan. Karena kalau kondisi ini berjalan terus, maka khawatir saya terjadi apa yang disebut tadi saya sampaikan social disobedience, ketidakpatuhan sosial, dan itu membahayakan keberadaan bangsa dan negara, membahayakan keberadaan negara kita, ya, atau kebersatuan kita dalam negara yang kita cintai. Ada yang merasa tidak mendapatkan kue ekonomi, ya, karena ada sekelompok kecil yang berlebih-lebihan. Ada yang punya tanah hanya 0,2 hektar atau 0,02 hektar. Tanah hanya 200 meter. Tapi ada yang punya tanah lebih 1 juta hektar. Saya berjalan-jalan di kampung-kampung di Sukabumi, ya, tempat pemakaman pun tidak punya karena tidak punya tanah. Nah, sementara ada yang punya tanah jutaan hektar. Nah, ini saya termasuk yang gelisah, ya, karena saya tidak dalam pengambilan keputusan, tapi saya mengamati perjalanan bangsa kita pada saat sekarang ini. Ya. Kemudian yang kedua, ini menarik. Antara kos politik dengan money politik itu bedanya tipis. Ya. Kos politik itu halal, money politik itu tidak halal sebenarnya. Tapi kos politik juga bisa menjadi tidak halal. Ya. Karena itu ini menarik. Kemarin di Kahmi saya mendengar berita Kongres. Saya bilang jangan bawa-bawa pilkada dalam pemilihan HMI. Pilkada itu kos politiknya beda tipis dengan money politik. Seorang kandidat untuk menjadi kandidat harus bayar partai politik. Seorang kandidat harus membiayai cabang, nanti pada saat kongres baru diberikan dukungan. Sama saja itu dengan pilkada. Nggak ada bedanya. Karena jangan sampai ini terjadi. Ini rusak. Ini rusak. Datang kandidat, tolong dong tiket kami berangkat. Nanti kami kasih rekomendasi. Apa bedanya dengan calon bupati datang ke partai politik, saya bayar Anda. Bayar dong kursi kami, 2 kursi ini 500 juta. Apa bedanya? Sama aja.
Karena jangan sampai itu terjadi. Jangan bawa-bawa ke pilkada, ke dalam pemilihan ketua PBHMI. Hati-hati, ini rusak. Jadi, saudara, pemilihan PBHMI harus genuine. Sekecil mungkin kos itu dihindari. Dengan biaya yang seringan-ringannya. Jangan ada transaksi. Rusak ini. Jadi karena itu nanti ukuran siapa yang bisa maju ketua umum PBHMI dan yang terpilih, nanti ukurannya besar berapa kosnya. Kan jadi masalah itu. Bukan kehebatan dan kepintarannya, bukan kemampuannya. Karena itu saya minta ini betul-betul dijaga marwah HMI. Rusak semuanya kalau urusan di luar, urusan pilkada, urusan pemilu masuk ke HMI. Kan pemilu juga sama. Saya seorang praktisi politik, ikut mendirikan partai politik, menjadi caleg 3 kali periode. Merasakan betul perbedaan-perbedaan dari satu periode. 99 betul-betul kos politik. Masuk 2004, mulai ada kos politik yang bersentuhan dengan money politik. 2009, ya, kos politik adalah money politik. Begitu juga selanjutnya. Hanya nggak sampai begitu. Rusak nanti. Nah itulah nanti akibat lebih lanjutnya adalah politik adalah uang, uang adalah politik, maka terjadi mutual simbiosis antara pemegang kekuasaan dengan pemilik modal. Ketika itu bergabung, rugilah rakyat kecil yang tidak punya uang. Rugilah aktivis HMI yang tidak punya uang untuk calonkan diri menjadi anggota DPR. Jadi budaya ini harus hilang. Harus hilang. Tidak boleh masuk di HMI. Apalagi dari pemilihan PBHMI. Jadi saya sangat setuju Dinda Rina dari Batko Aceh. Kemudian Davi Malang, ya, masalah radikalisme, masalah hukuman mati, masalah vaksin, ini banyak sekali. Ya, jadi radikal itu tidak masalah. Yang bermasalah itu adalah radikal yang mengarah kepada tindakan kekerasan. Orang berpikir radikal, berpikir sangat mengakar, sangat mendasar, itu nggak masalah. Yang bermasalah itu kalau radikal yang mengarah kepada tindakan kekerasan. Unlawful action. Tindakan tidak berdasarkan hukum karena merasa benar sendiri gitu. Kalau Anda tidak terima, saya habisi. Nah, itu yang nggak benar. Itu namanya radikalisme. Jadi didefinisikan dengan jelas dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris. Radikal itu nggak masalah. Yang bermasalah itu adalah radikal yang mengarah kepada tindakan kekerasan. Maka menjadi aneh kalau Din Samsudin dianggap sebagai radikal. Betul radikal dalam pemikiran, dalam cara berpikir, tapi tidak mengarah kepada kekerasan. Itu bukan. Kalau perguruan tinggi kalau tidak berpikir radikal tidak akan menjadi doktor. Kalau ngikut-ngikut orang lain, pikir radikal yang mendasar. Kemudian hukuman mati bagi koruptor, betul. Di undang-undang itu kalau korupsi dana bantuan sosial ketika dalam keadaan bencana, baik bencana alam maupun bencana yang lainnya atau dalam keadaan bahaya, maka hukumannya hukuman mati. Itu dasar filosofinya jelas. Orang dalam keadaan susah kok dia bersenang-senang. Orang lagi dalam keadaan sulit di PHK kok dia numpuk-numpuk uang rakyat. Memang ancamannya hukuman mati. Lalu apakah benar dihukum mati? Pada saatnya bagaimana penegakan hukumnya dan bagaimana kasus dan peristiwanya secara kasuistis. Tapi undang-undang kita memberikan jalan
bagi dilaksanakan hukuman mati bagi koruptor atau mengkorupsi dana bencana dalam keadaan bencana. Kemudian vaksin. Nah, vaksin ini, seluruh vaksin yang ada di dunia, penggunaannya adalah penggunaan darurat. Kenapa? Karena tahapnya belum tahap yang betul-betul ajak. Apakah vaksin Indonesia, apakah Pfizer, apakah ini Indonesia apa ini. Jadi semuanya penggunaan darurat. Tapi kebijakan kita, pemerintah kita mengambil vaksin apa itu yang dari China, ya itulah pilihannya. Karena cepat-cepatan negosiasi, kalau terlambat mungkin kita bisa terlambat begitu. Tapi hanya pilihan-pilihan, karena banyak sekali pilihan. Kemudian yang selanjutnya adalah vaksinasi itu bukan hak, tapi sebenarnya kewajiban dalam kondisi wabah. Kalau tidak dalam kondisi yang sedang mewabah, maka vaksinasi itu hak. Misalnya vaksinasi anak-anak kecil itu hak, bukan wajib. Tapi kalau dalam keadaan wabah pandemi atau epidemi, itu kewajiban. Kenapa? Karena dengan cara itulah menghentikan penyebaran wabah. Saya bilang, apakah vaksinasi itu hak atau kewajiban? Saya bilang tergantung. Vaksinasi dalam hal apa? Kalau vaksinasi dalam keadaan wabah, untuk menghentikan wabah itu salah satu jalan yang harus dilakukan adalah vaksinasi. Maka vaksinasi menjadi kewajiban. Karena itu undang-undang memang wajar. Ya, yang tidak mau divaksin dalam keadaan wabah seperti ini bisa dikenai sanksi. Wajar. Karena bukan sepenuhnya hak dalam kondisi seperti ini. Saya termasuk yang setuju bahwa vaksinasi dalam kondisi pandemi untuk menghentikan penyebaran wabah, dia adalah merupakan kewajiban, bukan hak. Nah, itu saudara. Kemudian Purnama, Bandar Lampung. Ini pasti anak ekonomi ini. Saya kira bagus sekali pandangannya. Ya betul, ya. Investasi asing yang banyak, ya. Begini. Jadi memang kalau founding fathers kita bukan menolak investasi asing. Hatta menyatakan begini, sebelum kita memiliki kemampuan modal dan teknologi, maka bolehlah kita mengundang orang-orang asing untuk menanamkan investasinya, modalnya di Indonesia, membawa teknologinya untuk menggerakkan ekonomi Indonesia. Tetapi ketika kita mampu dan sudah bisa membangun sendiri, maka secara pelan-pelan kita bangun di atas kekuatan dan kaki sendiri. Inilah interdependensi. Ya. Tidak bisa. Misalnya kalau ekonomi Cina turun, pasti Indonesia turun. Ya pasti, karena ada pengaruhnya. Kenapa? Karena kemampuan beli Cina terhadap produk-produk impor dari Indonesia juga turun. Jadi ekspor Indonesia turun, itu wajar. Ini interdependensi. Kalau ekonomi Amerika itu turun, Indonesia juga pasti turun. Karena impor barang dari Indonesia atau ekspor Indonesia juga menurun ke Amerika Serikat karena kemampuan belinya turun. Jadi ini interdependensi yang wajar terjadi. Tak bisa itu namanya interdependensi atau dependensi, saling ketergantungan. Jadi tidak ada negara yang terasing. Kemarin waktu zamannya Trump, dia bilang Amerika harus bangun di atas sendiri dengan ekonomi nasionalnya sendiri. Ya tidak mungkin. Jadi itu namanya dependensi. Sebenarnya kita bisa. Kita produksi sendiri, jual sendiri antar pulau di seluruh Indonesia, maka ekonomi kita hidup. Jadi perdagangan nasional yang dihidupkan dalam kondisi yang interdependensi dunia yang global pada saat sekarang ini, hal itu tidak bisa dihindari, yaitu dependensi. Tapi yang saya tadi tekankan adalah
dominasi kelompok ekonomi tertentu di Indonesia, di mana ketimpangan antara kelompok ekonomi yang paling top atau super top dengan rakyat paling bawah itu sangat luar biasa. Itulah yang bermasalah, bukanlah interdependensi antar negara. Karena itulah saya katakan tadi, itulah ancaman terhadap jiwa bangsa atau jiwa negara. Saya kira itu adik-adik sekalian, adik-adik semuanya yang bisa sampaikan. Selamat ya menyelesaikan LK3 dan jadilah pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab dan berintegritas, karena LK3 ini adalah satu perkaderan yang paling elit di HMI. Adik-adik masuk pada elitnya HMI, dan pada saatnya dimanapun Anda berada menjadi elitnya warga masyarakat, elitnya rakyat, dan elitnya orang di kampung. Udah pasti masuk dalam kelompok elit. Elit dimanapun posisi kalian berada. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unmute dulu. Terima kasih kepada Kanda Hamdan Julfa yang sudah berbagi pengetahuan kepada saya dan kawan-kawan. Ada beberapa hal yang saya catat di sini. Yang pertama, bahwa pentingnya adanya satu jiwa, yaitu jiwa semangat dalam menegakkan nilai-nilai keislaman, kemudian juga kerakyatan dalam diri para kader HMI, karena kita masih memiliki satu modal yang besar, yaitu independensi organisasi yang bisa kita andalkan untuk memperjuangkan cita-cita HMI dan juga cita-cita dalam perjalanan bangsa ini. Dan dengan independensi, insya Allah kita bisa melawan ya hegemoni dari para penguasa 9 naga itu. Kita bisa insya Allah ke depan itu. Saya kira itu dari kami. Terima kasih Kanda Hamdan Julfa. Saya Mursalin dari HMI Cabang Semarang, Batko Jating DIY. Mewakili kawan-kawan, sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya Bang untuk berbagi dengan kami pada hari ini. Saya akhiri, Bang, terakhir. Oke, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada moderator, dan terima kasih juga kepada Bang Hamdan Julfa yang sudah menyempatkan waktu. Salam hormat dari panitia dan seluruh pengurus HMI Batko Nusra. Semoga Abang di Jakarta baik-baik saja. Mungkin foto bersama dulu Bang sama teman-teman. Ya makanya di screenshot aja. Tuh lewat itu. Oke. Nyalakan kamera semua. Nyalakan kamera semua. Nyalakan kamera, kalau enggak nilai enggak keluar. Pakai masker. Oke. Oke. 1, 2, 3. Bentar. Lagi. Begini satu. Emang. Ini kontrol ya. Oh iya. Sekali lagi. Ya bisa. Oke, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang atas waktunya.
Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Oke.